ada batas-batas pakaian yang boleh dan yang tidak boleh kita langgar. Nah, kita baca hadis pertama, hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Amir Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira. Kata Nabi, sungguh akan ada dari umatku satu kaum, ya, aqwam, bukan satu kaum, beberapa kaum. Jadi nanti akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan al-hirah. Al-hirah itu artinya kemaluan mereka. Wal harira dan sutra. Jadi kata Nabi, nanti akan datang waktunya di mana umatku akan menghalalkan yang dua ini. Pertama, menghalalkan hirah. Hirah itu maksudnya kemaluan mereka tanpa akad. Akan datang masanya nanti orang, ini umat Nabi Muhammad nih Ibu, bukan non muslim ya, bukan orang kafir, orang Islam yang tidak lagi menganggap serius perkara perzinahan. Akan masanya akan datang tuh Pak. Umat Nabi Muhammad yang tidak memandang serius masalah perzinahan. Mereka sudah memandang sepele, ringan soal kejahatan farad. Padahal dalam Islam, kalau ada orang berzina, kalau dia itu belum menikah, maka dicambuk, ya Pak, 100 kali. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Ya Pak. Jadi kalau ada orang melakukan perzinahan yang pernah menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati, dikubur badannya separuh ke tanah, lalu dilempar dengan batu oleh semua orang yang lewat sampai mati. Itu rajam namanya Pak. Ya, dikubur separuh badannya, lalu yang tampil ke permukaan itu semua orang yang lewat silakan lempar dengan batu, bukan lemparan dengan lemparan ibah, lemparan ya ujungnya mati. Nah, Ustaz, dimatikan juga AC Ustaz, biar beliau tidak batuk. Ya. Jadi akan datang masanya nanti di mana umatku itu tidak lagi menganggap itu sebagai kejahatan, bahkan sudah melegalkan yang begitu. Kini terjadi Pak. Kini kok ada orang tertangkap basah Pak. Itu dinikahkan, ya Pak. Tentu tidak merasa takut orang berbuat jahat ya Pak. Dinikahkan, ya. Bahkan kini kok Pak, kok tertangkap di hotel, masuk TV malah Pak. Enak. Itu dada-dada di bungkus TV itu pakai Pak. Ada artis Pak, ya, membuat video, ya, asusila, tersebar videonya Pak. Justru jadi terkenalnya Pak. Diwawancarai di TV-TV Pak. Penontonnya ramai loh Pak. Orang bertepuk tangan loh Pak. Ada aneh itu Pak. Ya dulu pernah ada penyanyi dangdut Pak ya, membuat video ya dengan seorang politisi. Justru artis kok makin terkenalnya Pak. Makin banyak diundang di acara TV-TV. Itulah yang dikatakan Nabi itu Pak. Nanti umatku akan menganggap ya halal kejahatan seksual. Padahal dalam Islam ya hukumnya begitu berat. Ya, azania wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Begitu kata Allah. Kalau dia belum menikah, laki perempuan yang bujang, yang lajang, cambuk 100 kali. Cambuk 100 kali itu ujungnya mati juga tuh Pak. Karena cambuk itu bukan cambuk ringan Pak. Seperti apa kita mencambuk ya dulu budak-budak Pak, berdarah-darah 100 kali itu Pak. Mati itu. Kalau benar-benar dicambuk itu. Kalau yang sudah menikah dirajam. Tapi sekarang enggak. Ya, kalau ada yang hamil duluan, ya sudah nikahkan saja. Itu Pak. Sehingga kini coba Pak perhatikan, ya kan pasangan muda-mudi kini Pak, kan enggak ada takutnya mereka berbuat asusila Pak. Di tempat-tempat publik mereka mohon maaf berpelukan, kan enggak ada masalah. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu sudah terbukti Pak.
akan datang masanya nanti umatku akan menganggap ringan perkara kejahatan seksual ini. Al-hira namanya, kejahatan seksual. Makanya kini orang berzina tak takut lah Pak. Orang selingkuh tak takut lah Pak. Justru perselingkuhan kini menjadi tren. Ya Pak. Menjadi gaya hidup orang-orang penting kini Pak, selingkuh itu. Nikah beda agama. Tambah lagi itu kalau berzina mungkin melawan jenis. Ini sejenis. Dan dilegalkan pula oleh negara. LGBT Pak ya. Bahkan di negara-negara barat Pak, dikampanyekan betul Pak pasangan sejenis nih. Bahkan ada kemarin saya dengar berita pemain sepak bola Nigeria yang bermain di klub PSG. Ya. Disuruh memakai jersey yang warna pelangi, tidak mau dia Pak. Dia rela dipecat dari klub daripada harus memakai main bola dengan jersey warna pelangi itu. Karena warna pelangi itu kan kampanye LGBT Pak. Yang di negara mereka biasa itu, di Eropa itu memang sejenis itu biasa mereka menikah. Kalau kita umat Islam jaganya begitu Pak. Yang lawan jenis saja itu sudah begitu dasarnya. Kalau ada orang yang sejenis berhubungan Pak, ya, yang homo atau kayak itu harus dibunuh langsung Pak. Masa Nabi dibunuh langsung itu. Makanya di Brunei LGBT itu kan dirajam tuh Pak. Hukum mati itu kalau di apa. Jadi nanti kata Nabi akan datang umatku ya kaum-kaum yang menghalalkan soal kejahatan farad. Dan al-harir, dan mereka akan menghalalkan juga sutra. Nah, sutra ini Pak untuk laki-laki itu diharamkan. Tapi nanti akan datang masanya umatku yang laki-laki itu banyak yang pakai sutra. Dan mereka akan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar, biasa, normal, tidak lagi dianggap sesuatu yang haram. Nah, hadis ini menjelaskan tentang pakaian satu, bahwa sutra itu prinsipnya haram. Itu makanya salah satu yang dianggap kejahatan umatku nanti mereka menghalalkan harir sutra. Nah, hadis ini ditambah penjelasannya hadis dari Huzaifah, hadis riwayat Al-Bukhari. Naha Rasulullah an nashraba fi aniyatiz zahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Rasulullah melarang kami minum dengan gelas emas dan perak. Jadi minum pakai gelas ameh, perak itu diharamkan Pak. Tak boleh walaupun kayu gadang Pak. Atau mereka jadi dak terhingga kekayaan ameh banyak Pak. Tetap tak boleh minum pakai gali ameh. Itu haram, dilarang. Dan makan dengan gelas emas, dengan piring emas. Ini pakai piring ameh Pak. Pernah bawa calik orang paling kayu di mana tu Pak? Di Abu Dhabi di mana tu? Yo ameh sado Pak. Yo janjang tu ameh Pak. Ya, yo kamar mandinya ameh je Pak. Mereka kayu tu. Tapi tetap makan minum tak boleh dengan bejana, dengan piring, dengan gelas emas. Dan melarang kami memakai sutra, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang sutra aku adalah yang tipis dan tebal Pak. Nah, sutra itu dilarang Nabi, tidak boleh. Wa an najlisa alai, dan kami duduk di atasnya. Jadi sutra itu juga boleh dijadikan tempat duduk, karpet. Jadi tikar sutra haram. Pakaian sutra haram. Kalau di awak kau jarang-jarang pakai sutra Pak. Tapi bisa jadi Pak ya di beberapa komunitas lain laki-laki itu pakai sutra dan itu diharamkan, tidak boleh. Nah, larangan ini ada ketambahan hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Naha Rasulullah an lubsil harir illa maudi'a isbi'ain au salasin au arba'in. Tapi dibolehkan memakai sutra itu ya dengan ukuran dua jari atau 4 jari atau
ya 3 jari. Jadi kalau selebar ni boleh Pak. Jadi Pak pakai sutra, lalu kain tu dimakan dilatak lah Pak ya. Tapi selawe konya. Itu boleh Pak. Kau ada yang teragak warna pakai sutra Pak. Ya memang ingin warna pakai sutra, dibolehkan Nabi seukuran maksimal 4 jari kita. Dia potonglah sutra itu sebesar ini, itu tempellah di baju, dipakai di yang kau tempel-tempel lah. Kalau kau pakai sutra juga, memang sutra itu dilarang. Nah hadis berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bi fi kamisil harir fi safarin fi hikatin kanat bihima. Rasulullah memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Jadi ada 2 sahabat senior nih, Abdurrahman dan Zubair. Mereka memakai sutra dalam sebuah perjalanan, tetapi ketika itu ada penyakit gatal di tubuh mereka. Jadi Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam ni Pak, ada penyakit alergi mungkin Pak, kau awak kini itu. Ya kalau apanya hikah tu gatal. Itu hikah. Tapi kalau dia pakai sutra, hilang gatalnya. Kan sutra tu kan sajuk, lembut, sejuk, dingin tu Pak, sutra tu. Beda juga banang angin Pak. Berkaringik waktunya tu mah. Kalau sutra aku lembut. Nah, ini Abdurrahman dan Zubair itu kalau pakai sutra hilang gatalnya Pak, hilang hikahnya. Maka oleh Nabi mereka berdua itu dibenarkan memakai baju dari sutra. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu, haramnya sutra itu tidak mutlak. Bila ada orang kalau pakai baju banang atau katun, ya kata Pak, alerginya. Tapi kalau pakai sutra hilang alerginya Pak. Itu yo orang kayu mana tu Pak. Enak. Ya. Asal pakai sutra tak ada alerginya loh Pak. Asal pakai baju bodi awak alerginya Pak. Orang itu boleh pakai sutra. Itu tidak diharamkan kalau memang kondisinya maslahat sutra itu untuk dia. Yang tak boleh sutra itu untuk kemegahan, untuk kemewahan. Karena biasanya orang pakai sutra itu ada kesombongan. Karena sutra itu kan mahal Pak. Dan bedalah ya dengan yang lain. Kalau baju awak itu kan murahnya tuh Pak. Sutra itu harganya ya kan tak terjangkau dah Pak. Itu maka diharamkan karena nanti di sorga kita diberikan pakaian sutra. Di sorga jangankan pakaian kita, bantal-bantal kita itu sutra. Dalamnya pun sutra. Tapi nanti di dunia jangan dipakai yang itu, ya, dilarang. Kecuali dalam kasus Abdurrahman dan Zubair tadi, yang kalau dia tidak pakai sutra gatal, kalau dia pakai sutra hilang gatalnya, maka dia boleh pakai sutra. Itu ketetapannya begitu. Lalu hadis berikutnya, kasanin Nabi hullatu sira'a fa kharajtu fiha fara'aitul ghadab fi wajhiha fa syafaqtuha baina nisa'i. Lalu ini dari Ali, Nabi pernah memberikan saya sutra. Jadi Nabi kasih dia sutra. Lalu Ali memakainya dan keluar memakai baju sutra tadi, pakaian sutra tadi. Maka nampaklah wajah Nabi itu marah. Lalu kemudian dia buka sutranya itu dan memberikannya kepada perempuan-perempuan. Ini arti hadis ini, laki-laki memang dimarahi Nabi pakai sutra. Tapi sutra itu boleh bagi perempuan. Jadi kalau perempuan dia boleh pakai sutra. Kenapa laki-laki dilarang, perempuan dibolehkan? Allahu a'lam baik. Tapi begitu aturannya. Ali pakai sutra, nampak wajah Nabi marah, dan kemudian Ali membukanya dan menyerahkannya kepada perempuan, dan Nabi tahu kalau sutra itu diberikan kepada wanita-wanita, ya, dan Nabi membenarkan. Kalau perempuan boleh pakai sutra. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad,
Nabi berkata, uhilla zahab wal harir li inasi ummati wa hurrima ala zukuriha. Nabi menghalalkan emas dan sutra untuk para perempuan umatku dan mengharamkan untuk laki-laki umatku. Nah, jadi emas ya dan sutra itu diharamkan untuk laki-laki umatku. Nah, berarti kalau yang mau pakai itu juga dua kayak mungkin dia tidak laki-laki atau bukan umat Nabi. Ya Pak. Kan kata Nabi begitu, dihalalkan sutra dan emas untuk perempuan umatku dan diharamkan sutra dan emas bagi laki-laki umatku. Berarti kalau ada laki-laki pakai emas, mungkin dia tidak laki-laki atau dia tidak umat Nabi. Itu tuh bahasanya Pak. Jadi memang emas itu Bapak Ibu ya untuk laki-laki diharamkan. Makanya saya sering komentari itu Pak. Acara akad nikah kan ada tukar cincin ya. Nah, untuk perempuan cincinnya emas, untuk laki-laki jangan emas. Kadang-kadang cincin ini sama aja Pak. Bentuknya sama, jenisnya sama, ya toh? Enggak boleh tuh Pak. Ya. Dan saya tuh Pak enggak tahu ini acara pernikahan tuh pasang cincin dari mana dalilnya tuh Pak. Dasarnya dari mana? Dan enggak pernah ada juga dilakukan Nabi dan para sahabat. Memang Nabi suatu hari ditanya Bapak berkata kepada sahabat, menikahlah. Nah, saya tidak punya uang. Ya maharnya ya dikasih. Ada tidak mahar? Saya tidak punya uang. Lalu apa yang kau punya? Cincin ada, cincin dari besi. Nah, serahkan cincin itu kata Nabi. Nah, kalau tidak ada ajarkan dia Al-Quran. Gitu tak? Tapi itu konteks mahar. Ya, memang Nabi sebutkan walaupun cincin besi. Ya. Waktu ijab waktu apa? Waktu akad nikah itu serahkan maharnya walaupun ya satu cincin besi. Bukan berarti itu ganti ke cincin di hari akad nikah itu Pak. Kadang-kadang kita ni latah Pak. Nampak artis begitu, kita begitu pula. Itu kan yang acara itu tuh Pak, yang waktu akad nikah berganti cincin itu kan acara selebriti dulu tuh Pak. Ya, para selebriti nampak di TV itu kan, nya sudah akad nikah tuh pasang cincin. Aduh contoh lo sama-sama Pak. Ya. Ya. Tapi kalau mau juga karena itu kebiasaan ya tidak apa-apalah. Yang penting jangan cincin itu emas. Untuk perempuan tidak apa-apa. Laki-laki kan diharamkan tadi. Ya kan? Diharamkan laki-laki pakai emas dan sutra. Kecuali emasnya kadarnya ya di bawah logam. Misalnya campuran logam dan emas, tapi kadar emasnya di bawah 50%, sebagian membolehkan. Sama dengan parfum, sebagian membolehkan parfum kalau kadar alkoholnya itu sedikit. Kalau kadar alkoholnya dominan, dia jadi haram, sama hukumnya dengan najis. Nah, sama dengan itu. Ya, walaupun kalau saya lebih berpendapat juga kalau parfum itu kalau bisa jangan ada alkohol 1% pun unsurnya. Bagaimanapun banyak sedikitnya bisa jadi dia najis gitu. Tapi sebagian ulama memang membolehkan selama kadarnya tidak dominan daripada ya benda itu semua. Nah emas juga begitu. Nah, tapi ini tolong dikasih tahu nih Pak, keluarga kita kalau mau menikah juga akad nikah nanti kan kalau pakai cincin untuk laki-laki tidak boleh emas. Nabi mengharamkan ya sutra dan emas untuk laki-laki umatku, kata Nabi itu diharamkan. Walaupun ada penafsiran lain Bapak Ibu, konon katanya Nabi itu pakai cincin emas. Dulu Nabi itu pernah pakai cincin emas. Nah, kenapa muncul hadis ini diharamkan untuk laki-laki? Jadi ketika Nabi pakai cincin emas, para sahabat kan begitu, apapun yang dilakukan Nabi, mereka ikut. Gitu, Pak. Apapun yang dipakai Nabi, mereka pakai. Karena Nabi itu uswah, ikutan. Sehingga mencari Nabi bacincin, sahabat lah bacincin loh sama-sama Pak.
Sehingga kemudian cincin kau nak ciek lepak. Kadang lah panu jari tu. Sehingga Nabi mencari sahabat bacincin kau nak untuk hiasan lepak. Lah ada di situ unsur kemegahan le, kesombongan. Lah lomba-lomba. Maka Nabi haramkan supaya yang dicegah Nabi itu kesombongannya sebenarnya, bukan zat emasnya atau penafsiran yang lain. Nah kalau sekarang bukan hanya emas yang membuat orang sombong kan? Apa? Jam tangan, ya kan? Ada permata pak. Makanya ada orang kalau ada pakai cincin permata pak, mau deko nyongeci ya. Ya tak? Haram pakai itu pak. Nyo ndak ameh loh pak, tapi haram pakai permata itu tuh. Kesombongan tuh yang diharamkan. Bahkan kini banyak orang sombong jo kendaraan pak. Ya tak? Yo kendaraan mewah. Maka kalau sombong dia pakai mobil mewah tuh haram pakai mobil mewah tuh. Jadi yang diharamkan Nabi sebenarnya bukan zatnya, tapi dampak memakainya, kesombongan. Ya tak? Bahkan pakai kacamata hitam saja pak. Pagi jam 6 lah pakai kacamata hitamnya pak. Kalau mari baru pak, sombong tuh. Kan kacamata hitam tuh untuk apun cahaya matahari tak? Panih silau. Kok kalau baru pagi pak pakai kacamata hitamnya. Itu kan mencari yang kurang bersuak gagah tuh. Itu sombong nama tu. Itu pun haram kacamata hitam tu pak. Jadi sebagian menafsirkan haramnya emas itu bukan zatnya yang diharamkan, tapi dampak penggunaannya, kesombongan. Perempuan kenapa tidak diharamkan pakai emas? Karena perempuan ditutupi semua. Kan perempuan lehernya ditutup, tangannya ditutup, kakinya ditutup. Jadi kalau pakai ame sepanjang badannya tuh tidak ada nampak orang loh pak. Makanya perempuan dibolehkan. Gitu alasannya pak. Ya, jadi bukan materinya yang haram, tapi dampak pemakaian. Kalau tidak sombong, ya tidak apa-apa katanya. Jadi kalau kita pakai cincin ame, tapi tidak ada kesombongan, ya tidak apa-apa, pakailah halal. Karena yang menyebabkan emas itu haram karena ilatnya kesombongan. Nah, yang dicegah Nabi itu dampaknya. Kalau tidak ada dampak, silahkan pakai. Justru kini orang kalau sombong tuh ame kok tidak banyak orang sombong jual ame kini pak. Ya. Artinya semua benda yang kita pakai yang dengan itu kita menjadi sombong, maka benda itu menjadi haram kita gunakan. Itu. Tapi itu perbedaan pendapat Ibu ya. Ada yang mengharamkan memang zatnya seperti yang di hadis ini. Ya. Banyak sedikitnya haram kalau emas. Untuk laki-laki, perempuan boleh. Konon katanya Ibu saya tidak tahu persis ini, tapi ada pendapat penelitian katanya kenapa perempuan boleh pakai emas, karena ada unsur emas itu yang cocok dengan jaringan tubuh perempuan. Untuk laki-laki tidak cocok. Atau makanya kan logam mulia tuh pak. Jadi logam mulia itu memang berdampak kepada fisik. Ya. Makanya ada pengobatan pakai batu-batu apa tuh pak. Ya itu memang bisa tuh pak. Ya, karena menurut sebagian ahli emas itu memang berdampak ke laki-laki pak. Tapi ke perempuan dampaknya baik. Itu kenapa dibolehkan. Memang Nabi itu ya tidak membuat aturan itu sesuai kehendak nafsunya. Itu wahyu dari Allah. Sama tuh pak. Kata Nabi, bila masuk lalat ke minuman, maka benamkan lalat itu. Setelah itu angkat dan minumlah air itu, karena di sebelah kanan, di sayap kirinya ada penyakit, di sayap kanannya ada obat. Jadi begitu lalat itu dibenamkan ke bawah, maka semua bakteri itu mati langsung. Dan ternyata ketika diuji lab benar, ada minuman masuk lalat diangkit langsung. Ada minuman masuk lalat dibenamkan ke bawah, dibawa ke labor. Yang diangkit langsung itu tak tanggung banyak bakteri loh pak. Yang dibenamkan tu kosong, netral dia. Itu buktinya yang disampaikan Nabi itu tidak nafsu, tidak berasal dari hawa nafsu. Tapi itu in huwa illa wahyun yuha. Ya, yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu semua.
Itulah kenapa Nabi mengharamkan untuk laki-laki emas, karena hasil penelitiannya tidak cocok dengan laki-laki emas itu memang zatnya. Dengan perempuan dia cocok, maka di perempuan dihalalkan. Tapi terlepas dari itu semua, ya bagi saya begini Pak, kalau Nabi sudah mengharamkan, ya sudah, ya toh, ya tinggalkan saja. Kan tidak ada ruginya ada pakai ameh lah Pak laki-laki. Kalau tidak pakai ameh Pak, apa ruginya? Tidak ada ruginya lah. Kalau nanti dicari-cari ilatnya, kadang-kadang Pak Ibu kadang menganggap sepele, kadang-kadang ya ketentuan-ketentuan agama. Ya kalau memang bisa kita tinggalkan saja. Ya toh. Kan tidak berat meninggalkannya. Ini terutama nih Pak ya yang akad nikah. Tolong sampaikan tuh. Kalau kembali cincin jo, bedakan zatnya Pak. Yang untuk laki-laki tidak ameh loh. Ya, logam saja. Untuk perempuan baru emas. Lalu hadis berikutnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil kasyi wal muasfari. Rasulullah melarang memakai pakaian yang di situ ada sutra dan kain yang dicelup kuning. Jadi kain ini tidak sutra tapi disulam. Ada sutra, itu tetap dilarang juga. Dia tidak sutra tapi disulam dengan sutra. Atau muasfar, kain yang dicelup dengan warna kuning. Tidak boleh. Itu laki-laki ini Pak. Laki-laki tidak boleh. Ini kalau pakaian awak, biasanya pakaian marapulai itu ada celupan kuning ada Pak, ada sulam kuning. Itu ternyata tidak boleh Pak. Namanya muasfar yang dicelup kuning. Jadi untuk laki-laki itu warna kuning itu memang ya ameh kan kuning Pak. Dan masuk pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Itu pun dilarang Nabi Pak. Karena dari dulu ternyata warna kuning itu memang warna kemegahan. Warna raja-raja. Warna kuning itu raja-raja yang punya Pak. Sementara kita ini tidak boleh ya sebenarnya mengambil kemegahan-kemegahan di dunia. Makanya yang warna kuning dikurangi ya, yang celup kuning. Ya kan sarung Ustaz kau celup kuning enggak? Enggak ya. Itu pandang saya enggak. Enggak boleh dicelup. Yang enggak boleh itu dicelup dengan warna kuning. Kalau warnanya kuning memang tidak apa-apa. Yang dicelup tidak boleh. Kalau memang warnanya segitu dari bawaannya tidak apa-apa kuning itu. Oh masih Pak, masih yang dicelup ada Pak. Masih ada yang dicelup. Ya. Sebenarnya ya kalau bahasa Nabi kan yang dicelup. Kalau itu kan dijahit, ditambal, dibordir. Kecuali sutra. Kalau sutra dibordir tidak boleh. Tapi kalau banang tidak apa-apa. Banang warna kuning itu sama yo baju sama. Baju kan dari banang loh. Cuma di sama modeko baju apa kan kau dibordir kan? Itu boleh, tidak apa-apa. Ya kalau dalam bahasa hadis kita lihat yang muasfarin. Muasfar itu dicelup dengan warna kuning. Dia warnanya lain tapi dicelup supaya nampak megahnya. Ya. Kini kok kalau dicelup mungkin tidak banyak orang tahu nih Pak. Tidak banyak orang tahu karena jarang kini pakaianku dicelup. Orang ingin praktis kini. Dulu raja-raja tuh pakaiannya dicelup. Ya. Pakaian raja-raja lu dicelup tuh Pak. Mencelup pakaian itu kalau warna yang lain boleh. Boleh. Tapi untuk laki-laki, ibu-ibu boleh mencelup dengan warna kuning. Tapi untuk laki-laki, pakaian yang dicelup dengan warna kuning pun tak boleh dipakai, dilarang Nabi. Apalagi yang sutra. Ya.
Bahkan Nabi pernah memarahi Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini dia memakai pakaian yang bercelup kuning. Lalu kata Nabi, ummuka amaratka bihaza. Hei Abdullah bin Umar, iku induang menyuruh mereka kau aja. Bahasa awaknya tu, ambang nyuruh kau aja. Tu kecek Nabi gitu Pak. Ibumu kah yang menyuruhmu ini begini? Maka mendengar pertanyaan Nabi itu dia buka. Karena Nabi bertanya itu tidak bertanya itu Pak. Itu berang Nabi itu mah. Ambang nyuruh je kau aja. Tu bahasa Pak. Gitu. Jadi Nabi marah kepada Abdullah bin Umar yang memakai pakaian yang bercelup tadi. Oh, tidak boleh. Itu hadis riwayat Muslim. Sehingga Nabi bertanya dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya kan? Tidak mungkin lah kadang-kadang kau ambak menyuruh pakai itu tu. Tapi kecewa anda waraka kan menyuruh pakai baju kan anak ketek. Kenapa? Kan biasa yang pakai baju aku baju ko dan diatur pakai baju kan kadang-kadang ko. Abdullah bin Umar ko lah beranak apa lah kadang lo anaknya Pak. Tapi kecek Nabi amang nyuruh di kokonya kecek Nabi itu. Itu artinya sama jangan anak ada. Itu maksudnya. Bahasa kasarnya kan ndak rakang lama tu bahasa kasar Pak. Itu artinya ndak boleh. Ndak boleh. Memang dilarang. Yang dilarang sudah tinggalkan sajalah. Masih banyak yang baik yang boleh lah Pak. Yang tak boleh kan tak banyak tadi lah tu. Sutra, ameh, yang bercelup, kuning. Kan tak banyak lah tu. Selebihnya pakai lah. Ini kan ada larangan loh mah. Tapi kalau yang lain daripada itu, tak apa-apa. Boleh. Bahkan kata Nabi kan begitu. Ya, innallaha yuhibbu iza an'ama ala abdihi bi ni'matan an yara asari ni'mati alaihi. Allah cinta orang yang kalau diberi nikmat itu dia menampakkan nikmat itu. Itu cinta Pak. Jadi kata Nabi, innallaha yuhibbu iza an'ama ala abdihi ni'matan an yara asara ni'matihi alaihi. Ya, itu hadis Al-Baihaqi. Allah cinta orang yang kalau diberi nikmat dia menampakkan nikmat Allah. Apa maknanya? Apa kok bapiti jangan baju-baju lusuh dipakai. Piti banyak. Tu baju-baju lusuh tu tak tahu aduk nama lu tu. Kiki tu. Ya. Kalau apa bisa beli baju rancak, pakai baju rancak. Yang tak boleh tu sombong tadi. Kalau menampakkan nikmat Allah tu, Allah cinta. Makanya perintah Allah begitu kan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhanmu tampakkan. Ya, kalau Allah bisa membeli sesuatu, ya punya kemampuan belilah. Tampakkan tu nikmat Allah, pakai gunakan syukuri. Ada orang tu Pak. Yo, dia banyak ya baju banyak tapi baju itu kah itu saja Pak. Tak pernah bertukar. Baju rancak-rancaknya simpan saja. Itu tak menampakkan nikmat namun tak fahadis namun. Nikmat tu tampakkan, fahadis. Yang tak boleh tu ada kesombongan, ada kemegahan. Itu yang tak boleh. Ya, yang tak boleh itu kan berlebih-lebihan. Kalau Allah perintahkan kita pergi ke masjid kan pakai pakaian yang paling baik. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau engkau datang ke masjid, ambil pakaianmu yang paling bagus. Zinah namanya. Pakaian yang jadi perhiasan kebanggaan kita. Pakai ke masjid itu. Ya. Jangan ke masjid ya, baju-baju yang ya kan, lusuh-lusuh, bau, ya, pakai kaos, pakai merek-merek lah. Yang orang di belakang membacanya kadang kesal membacanya. Kadang ada tulisan baju di belakang Pak yang baca gila. Awak ada baca dah Pak? Ya, sudah baca. Yang baca gila caknya. Itu. Pakai yang paling baik. Seperti apa kita pergi menemui gubernur, menemui pejabat. Coba baju pakai menemui mereka. Seperti itulah kita ke masjid. Yang tak boleh itu wala tusrifu. Berlebih-lebihan tak boleh.
Ya, Bapak Ibu kalau pakai masjid pakailah parfum, tapi parfum tu jangan yang membuat kita bertabarut. Ibu-ibu tidak boleh. Ibu kalau pakai parfum ke masjid boleh. Cuma yang tidak boleh itu serifunya. Jangan pakai parfum ibu yang menyangik sehingga laki-laki orang sakit kepala nanjuk parfum ibu tu. Itu tidak boleh, itu berlebih-lebihan namanya itu. Tapi sepanjang tidak begitu, itu dibolehkan saja. Ya, kemegahan tu yang dilarang. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu? Apa ya? Baik. Kita lanjutkan hadisnya. Ini hadis dari Asma binti Abi Bakar. Annaha akhrajat jubbah Rasulillah makfufah al-jaib wal kummain wal farajain bid-dibaj. Dan ditambahkan dari Aisyah hatta kubidat faqabat tuha wa kana an-nabiyyu yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustasfa biha. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi diceritakan itu Asma pernah mengeluarkan jubah Rasulullah yang lehernya dan dua tangannya dan dua belahannya ada sulam sutra. Jadi ada jubah Nabi bersulam sutra. Itu disimpan, ya Aisyah menyimpannya. Karena Aisyah ini bersaudara dengan Asma. Jadi Asma itu kakaknya, Aisyah itu adiknya. Jadi ini jubah Nabi disimpan di rumah Aisyah, tapi Asma mengeluarkannya. Nah diceritakan jubah Nabi itu ada yang bersulam emas. Tapi yang disulam emas itu hanya tangan, lalu leher, lalu belahan. Kan jubah orang Arab itu kan nampak sama ibu-ibu itu kan pakai daster kan ada belahan dado itu. Itu namanya juyub tuh, juyub. Belahan dado tuh. Di situ disulam sutra. Nah kalau itu boleh Pak. Karena ada jubah Nabi dikatakan begitu. Jubah Nabi itu ada yang bersulam sutra, tapi tidak seluruhnya. Yang disulam sutra itu bagian lengan, bagian leher, dan bagian belahan yang di sini. Yang lain tidak. Nah itulah yang saya katakan tadi, pakaian itu boleh yang ada sutra kalau sutranya tidak dominan. Kalau sutranya dominan, dia menjadi haram. Jadi dihukum sutra. Tapi kalau benang yang dominan itu tidak dihukum sutra. Kecuali sulamnya itu semua disulam, tidak boleh. Ya, karena tadi dilarang, Nabi melarang memakai pakaian yang disulam sutra dan dicelup dengan warna kuning. Tapi kalau sulamnya hanya sebagian, itu dibolehkan. Dan jubah ini, kata Aisyah, saya simpan setelah Nabi wafat dan saya cuci, dan kami, ya kalau ada yang sakit, kami gosokkan kepadanya untuk menyembuhkan dia. Jadi ini hadis Sahih Bukhari Pak. Jadi jubah Nabi itu memang jadi obat. Itu Pak. Jadi kata Aisyah, kalau ada yang sakit, itu kami gosokkan jubah Nabi itu. Ya. Kami gosok jubah Nabi itu untuk menyembuhkan dia. Itu yang azimat namanya Pak. Tapi hanya untuk Nabi Pak. Walaupun memang begini Pak, baju ini memang punya keistimewaan bagi orang sakit. Dulu Nabi Yakub kan matanya buta, enak, karena sedih. Ya bertahun-tahun kehilangan anak. Akhirnya dia matanya sampai putih. Fabiyadat ainahu minal huzni, begitu kata Allah, matanya menjadi putih. Bagaimana menyembuhkan matanya? Diusapkan baju Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, bawa baju saya ini pulang, nanti usapkan ke wajah ayah. Begitu diusapkan ternyata sembuh. Saya tidak tahu Pak, memang kata orang baju yang berkeringat itu tuh memang punya khasiat. Maka dulu zaman siswa Pak, anak-anak itu kalau apaknya bayi, anak-anak bayi itu Pak, tinggal baju apaknya yang berkeringat, yang busuk tuh. Jadi kalau anak kau dama mangik Pak, gosok kayaknya apa? Ya Pak, di kampung itu dulu Pak, dan memang betul. Ya, kan yang menyembuhkan Allah.
Tapi ternyata ada pengaruh baju yang berkeringit itu Pak. Kalau di gosokan, kalau dilakaan kanak yang lama panen itu, memang alhamdulillah memang bisa jadi sehatnya Pak. Walau rahasianya. Ya, tapi di kampung-kampung itu kan populer Pak. Jadi awak kalau pai dulu pai lamo Pak, batinggan baju busuk tu. Baju yang bau keringit tu. Kalau kita punya anak balita. Jadi kalau nyudamam beko, itu dia pun ke wajahnya. Iya sehatnya Pak. Bukan baju itu yang menyehatkan, izin Allah. Tapi sebabnya begitu. Dan itu kan pernah pada Nabi Yusuf dulu, Nabi Yakub, dan Al-Quran kan mengabadikan itu. Ya, basuh baju kok memang bisa jadi ubek. Ya. Nah, dalam hadis Bukhari ini baju Nabi juga jadi ubek. Makanya kata Aisyah, kalau ada yang sakit, digosok ya jubah Nabi itu mah sehat. Tapi kalau untuk orang lain itu hanya jubah Nabi Pak. Kalau baju awak enggak lah. Yang baju ambo Pak cari lu besok kalau sakit kan. Nah, ini hanya berlaku untuk baju Nabi saja Pak. Jadi obat itu macam-macam Pak. Ya, enggak salah itu Pak. Kadang-kadang kan enggak masuk akal itu Pak. Baju kan jadi ubek Pak. Digosokan baju itu jadi ubek. Tapi ternyata benar tuh hadisnya itu. Boleh Pak. Enggak selalu ubek kok yang diminum loh Pak, yang dimakan. Bisa jadi ubek kok yang digosokkan. Penyakit kok di dalam tapi digosok di luar, sehatnya Pak. Itu contohnya jubah Nabi itu Pak. Kalau orang yang sakit, maka digosokkan jubah Nabi tadi, diusapkan ke badannya dan dia menjadi sembuh, tentu atas izin Allah. Jadi memang jangan selalu mengatakan capek bana menganggap sirik sesuatu. Ya dah. Ubek itu harus rasional, itu yang susahnya Pak. Ya kan, ubek itu harus ke dokter yang teruji secara secara ilmiah. Ada uji labor, baru tu boleh jadi ubek. Yang tak masuk akal tak bisa jadi ubek, kan? Kalau kita baca hadis itu kan tak masuk akal ubek loh Pak. Ya. Memang tak selalu obat itu harus sesuatu yang temuan ilmiah. Ada obat tu yang kadang begini Pak, obat tu kan sugesti sebenarnya Pak. Orang sehat tu bukan karena obatnya Pak, karena semangatnya. Bisa orang sehat. Ya obat-obat tu kan hanya jalan saja Pak untuk bisa kita sehat. Dulu Nabi Ayub, apa penyakit yang lebih hebat tu Pak? Ya, badannya semua membusuk dan diisolasi bertahun-tahun. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tapi ternyata dia hanya minum air putih. Disuruh Allah hentakkan kakinya ke tanah tu. Setelah dihentakkan keluarlah air, kata Allah, mughtasalun wa syarabun. Ya, mandilah dan minumlah air itu. Sehat. Makanya dulu orang di kampung Pak, apapun penyakit ubek ciek ya Pak, air kerambi. Bisu kerambi mudo yo, damam pane kerambi mudo yo. Sado kerambi mudo Pak ubeknya. Ya dah. Bukan kerambi itu yang menyehatkan, izin Allah, cuman itu jalan saja. Jadi kadang-kadang ubek itu tidak selalu harus rasional, harus terukur dosisnya sekian, zatnya itu cocok dengan penyakit itu. Jubah Nabi pernah jadi ubek. Ya. Jadi menjadikan benda-benda tertentu itu sebagai obat itu bisa jadi. Ya, jangan terlalu cepat mengatakan musyrik, walaupun sebagai mengatakan ini hanya untuk milik Nabi saja, tidak milik itu. Kalau Al-Quran kan Nabi Yusuf contohnya, ya kan, mengobati mata ayahnya dengan bajunya juga, dengan diusapkan ke wajahnya. Nah itu Bapak Ibu ya, beberapa ketentuan tentang pakaian. Ya, Pak.